Dan Nabi SAW mengatakan kepada dia, kalau engkau jadikan sarungmu mahar, engkau pakai apa? Akhirnya dia tertunduk ya, nggak tahu dia nggak punya apa-apa. Harta satu-satunya yang dia miliki sarung. Akhirnya ditanya sama Nabi SAW, engkau punya hafalan Quran? Katanya, iya ya Rasulullah, aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Insya Allah antum tahu cerita itu sampai akhir. Itu Allah sudah mengatakan, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innama humal aswadan. Ya Rasulullah, nikmat apa gitu loh? Yang ada itu cuma air sama kurma. Kata Nabi SAW, akan ada nanti nikmat itu. Akan datang. Dan kita merasakan apa yang tidak dirasakan oleh para sahabat Nabi. Maka kita akan lebih ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semua nikmat yang tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, fa innaha baliyah. Antum camkan itu. Kalau antum punya handphone ternyata tidak mendekatkan antum kepada Allah, sadari ini bala. Kalau antum punya motor ternyata tidak mendekatkan kepada Allah, ketahuilah motor yang antum kendarai bala. Kalau antum kuliah di IMSA dan ternyata ketika antum kuliah bertemu dengan kawan-kawan dan belajar tapi ternyata tidak mendekatkan kepada Allah, berarti keberadaan antum bala. Bagaimana Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ketika berpesan kepada Sufyan, putranya ini, yatim dia, dikasih duit sama emaknya 10 dinar, 10 dirham. Kata emaknya, engkau belajar 10 hadis. Makanya dari dulu yang namanya belajar itu butuh uang, butuh biaya. Maka sang ibu ini ngasih anaknya 10 dirham, engkau belajar 10 hadis. Setelah engkau belajar 10 hadis, engkau lihat apakah ada perubahan sikapmu fi misyatika wa jilsatika wa kalamika ma'an nas. Kalau ternyata sikapmu berubah, engkau menjadi lebih baik kalau ngomong sama orang, jalan nggak sombong, nggak congkak, kau duduk juga beradab, beretika, fa'aqbil alaih wa ana u'inuka bimighzali hadha. Engkau fokus belajar, aku bantu engkau dengan tenunanku. Wa illa, tapi kalau ternyata ilmu yang kau pelajari tidak mendekatkan kau kepada Allah, berhenti engkau. Kenapa disuruh berhenti sama maknya? Nah, ini kayaknya ada hadiah buat Ustaz ya. Tapi kok buat akhwat Ustaz? Masya Allah. Taib. Saya mau kasih hadiah. Kenapa emaknya nyuruh berhenti belajar? Kok belajar disuruh berhenti? Nah, Masya Allah, barakallah fik, taqaddam. Nah, iya, tafadhal habibi, barakallah fik. Iya, ya, maknya mengatakan fa inni akhaf an yakuna wabalan alai. Aku takut ilmumu jadi bala. Ahibati fillah, kalau kita lihat di era digital ini, apa sih peluang bagi para mahasiswa di masa sekarang yang kalau peluang itu tidak dimanfaatkan dengan baik jadi balak lagi tadi. Yang pertama, akses ilmu tanpa batas ya. Subhanallah ya. Di masa Dr. Al-Misi belajar dulu ya. Ustaz punya HP dulu Ustaz, waktu awal kuliah. Mana mic-nya? Kasihkan mic Ustaz Ali. Tunggu. Iya. Saya pertama punya HP itu sudah S3, tahun kedua. Waktu itu ngantar sekolah anak seseorang, dikasihlah HP jadul Nokia itu. Masya Allah. Hanya bisa SMS dan nelpon aja. Allahu Akbar. Tapi jadinya kayak gini.
Bayangin antum ya. Tuh, yang beliau hanya menggunakan HP Nokia jadul, setelah S3 baru punya HP itu, jadinya kayak gini. Jadi rektor insya Allah. Antum jadi apa sekarang? Ya, akses ilmu buat antum sekarang tanpa batas. Dulu kalau Ustadz Ali mau nulis itu ya harus ke perpustakaan, harus ngantri, kadang-kala buku itu satu, gantian. Sekarang setiap mahasiswa bisa baca buku yang sama di waktu yang bersamaan. Anda masih ingat waktu kita ke perpustakaan Jamiah Islamiyah? Kita sudah cari bukunya dulu, alhamdulillah udah pakai komputer, tapi sebelumnya pakai kertas masih ya. Nyari di perpustakaan itu, setelah dapat kita cari, ternyata udah dibaca orang. Nunggu kita jam. Kadang-kala dipakai sama dia sampai tutup perpustakaan. Kita nggak punya akses seperti antum punya akses. Di akhir-akhir masa itu ada mulai kaset ya. Kita sudah mulai bisa mendengar kajian-kajian masyayikh dengan kaset dan Walkman ya, apa? Tape yang kecil itu ya, yang kita dengar kemana-mana ya. Sekarang udah enggak. Antum bisa nonton masyayikh yang sedang kajian di Masjid Nabawi. Antum bisa mendengarkan kajian Syekh Albani, beliau dikubur. Mendengarkan kajian Syekh bin Baz, beliau sudah nggak ada. Itu peluang. Jadi ya tinggal mau atau tidak mengambil peluang ini. Kalau dikatakan tempat ya kita kuliahnya di Pekanbaru, kalau di Madinah kan enak, sama aja sekarang. Kecuali bicara tempat, barokahnya tentunya di sana berkah, ada Masjid Nabawi, ada masyayikh. Tapi kalau secara teknologi, antum bisa mendengarkan kajian yang didengar mahasiswa Madinah di waktu yang bersamaan. Kalau antum mau di waktu yang bersamaan, live, bukan rekaman lagi. Nih mahasiswa Madinah lagi dengerin di Masjid Nabawi, atau dengar di Masjid Balawi yang biasa ada daurah di sana, atau masyayikh yang di Riyadh sedang daurah, bisa live nonton bareng antum. Itu peluang dari sisi referensi keilmuan, antum bisa mendapatkan dengan begitu mudahnya tanpa batasan. Yang kedua dari sisi kajian-kajian ilmiah, antum bisa dapatkan juga. Dan kuliah pun bisa online sekarang. Kita mana ada kuliah online dulu. Dan alhamdulillah kuliah online itu banyak sejak COVID ya. Dan ya alhamdulillah COVID membuka mata kita bahwa ternyata teknologi bukan hanya dipakai untuk telepon, untuk informasi, tapi untuk belajar. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat jurnal internasional yang dulu kalau kita mau mengakses kita harus ke perpustakaan lagi, sekarang tidak. Bahkan semua jurnal sudah ada PDF-nya, sudah antum bisa sitasi dengan mudahnya tanpa keluar uang yang banyak. Tapi ternyata kadangkala kita kurang memanfaatkan. Yang ketiga, networking global, di mana kita bisa berhubungan dengan dosen tanpa harus ketemu dosen. Masya Allah ya. Antum ketemu para dosen di situ mudah apa sulit? Di kampus-kampus lain itu kalau ketemu dosen itu kadangkala nggak tahu berapa lama sekali bisa ketemu dosennya kalau nggak di kelas. Apalagi ketemu rektor. Ada yang lulus nggak pernah tahu sama rektornya. Tapi sekarang sudah ada teknologi. Antum bisa WA dosennya, bisa bimbingan pakai Telegram, bisa pakai Google Word atau apa namanya, Google Meet atau apa, semuanya bisa dilakukan. Tinggal mau atau tidak. Ya dakwah sekarang, dulu kalau kita lihat ayatnya ya, ketika Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum, kapan? Idza raja'u ilaihi. Dulu para penuntut ilmu kapan mulai dakwah? Kalau pulang. Dan dia pulangnya kapan? Liburan aja.
Atau kalau dulu setelah bertahun-tahun keliling baru bisa dakwah ketika pulang. Antum sekarang bisa pulang tiap hari. Bisa pulang tiap hari. Tapi terkadang sebagian kita tidak memanfaatkan media ini untuk berdakwah. Apa nggak bisa? Tiap hari dengar dari para asatidah ilmu satu, lalu antum ambil handphonenya, bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi, hari ini alhamdulillah ana dapat satu faedah. Ana mau kirim buat Abi dan Umi. Bisa apa enggak? Tapi tidak dilakukan. Oh, ana belum waktunya berdakwah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Para masyayikh di Madinah memberikan nasihat kepada para mahasiswa. Di antara nasihat mereka adalah la tukthiril ata fi waqti talab. Jangan banyak-banyak ngasih pada waktu sedang belajar. Jangan kebanyakan. Akhirnya lupa sama belajar. Oh, tiap hari bikin konten pagi, siang, malam ya. Janganlah. Akhirnya nggak belajar. Sibuk mempersiapkan untuk konten. Tapi paling tidak tadi. Tiap hari antum sudah bisa pulang. Tiap hari antum sudah bisa bikin satu konten. Tanpa keluar duit, jamaah. Itu peluang. Adapun tantangannya kalau kita ngelihat, ya disebutkan overload informasi ya. Sulit kita memilah antara ilmu yang sebenarnya atau hanya sekedar opini atau hoax. Kenapa? Karena di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam. Tersebarnya pena. Semua orang bisa menulis. Semua bisa menulis. Siapa sekarang yang nggak bisa menulis? Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di masa para sahabat, yang bisa baca bisa nulis sedikit. Di masa kita dulu, orang kalau ingin menulis opini, kalau nggak di koran, di majalah. Sekarang, semua bisa menulis di Instagram dia. Di akun dia. Kalau di Facebook itu apa namanya? Wall. Tembok. Dan dulu orang kalau ingin mengekspresikan isi hatinya, ditulis di tembok di pinggir jalan untuk melihatnya. Sekarang temboknya ada di media. Ini yang kadang-kala menjadi tantangan bagi para penuntut ilmu. Ada seorang ibu telepon sama anak mengatakan, "Ustadz, anak-anak berhenti sholat, Ustadz." Padahal dia kuliah agama. Kenapa dia berhenti sholat? Anak tanya. Iya, setelah dia nonton video, dia baca tulisan, artikel, ini dan itu. Karena semua bisa membaca. Semua bisa menonton apa saja. Jadi, ini tantangan bagi para mahasiswa, dan keberadaan para masyayikh itu menjadi tempat bertanya. Kemudian tantangan yang kedua, distraksi teknologi ya. Sering kita ke distract ya, ketika nonton sesuatu, ketika baca Quran pakai handphone, tahu-tahu ada WA yang masuk ya. Akhirnya nggak jadi baca. Sekarang ini juga dengan munculnya video-video pendek itu ternyata membuat orang tumpul otak. Nggak mampu lagi fokus. Siapa di antara mahasiswa yang mampu nonton kajian 1,5 jam? Berat. Mungkin ketika ada kajian di sini 30 menit, berat untuk menyelesaikan. Karena udah terbiasa 1,5 menit. Reel itu paling banyak berapa? 1,5 menit. Short. Dan itu yang digandrungi. Sehingga orang-orang kecanduan dengan yang seperti itu. Ahibati fillah, kenapa? Ini pertanyaan. Ana mau kasih hadiah ya. Ada buat akhwat juga. Mereka pegang mic. Oke, buat para akhwat ya. Ana mau tanya. Kenapa ya ulama-ulama terdahulu dengan fasilitas terbatas, dengan tinta yang cepat kering ketika mereka menulis ya, tapi ternyata mereka bisa membuat karya yang abadi sampai hari ini. Sedangkan kenapa kita dengan segala fasilitas yang mudah
kita nggak produktif, kita nggak jadi apa-apa. Mana lagi ulama yang bisa seperti At-Tabari, mana lagi yang bisa seperti An-Nawawi, mana lagi yang bisa seperti Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang mereka baca itu tulisan tangan. Nggak ada mereka bahas ya kayak yang sekarang ini. Kita mau nyari satu hadis, kita tinggal pencet keluar hadis. Mereka nggak, mereka harus buka 1, 2, 3. Ketika diriwayatkan Abu Daud, mereka cari di Abu Daud itu dengan lembaran-lembaran dengan tulisan tangan. Iya, silahkan. Waktu Anda sampai jam berapa, Ustaz? Berapa menit lagi? Silakan Kosma, siapa temannya yang angkat tangan, kasih mic. Hadiahnya Zadul Mar'ah Muslimah. Masya Allah. Bekal wanita muslimah. Akidah, fikih, hadis, azkar, sakafah Islamiyah. Insya Allah baca ini jadi muslimah, Ustaz ya. Izin Ustadz, akhwat ada yang ingin menjawab. Tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin menjawab. Karena ulama terdahulu itu hanya mengedepankan ridho kepada Allah, kemudian niatnya yang lurus, kemudian tidak membuang-buang waktu terhadap apa yang melalaikannya. Seperti itu. Jadi beliau mengisi waktunya itu hanya dengan hal-hal yang bermanfaat tanpa memikirkan waktu yang luang mereka itu bisa dipakai untuk bersantai-santai yang tidak ada gunanya gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Ana rasa kasih 2 hadiahnya, Ustaz. Karena kajiannya udah selesai sudah. Udah dijawab semua sama dia. Tapi kita kasih 2 hadiah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Iya. Jadi perbedaannya jamaah ini supaya antum tahu bagaimana memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari tantangan dan rintangan tadi. Ulama terdahulu punya motivasi dan orientasi hidup yang berbeda dengan kita. Adzan sudah. Udah waktu adzan, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi sudah selesai berarti kajian anak, udah dijawab. Bicara yang pertama orientasi. Mereka dulu menulis, mereka dulu belajar lillahi ta'ala. Sebagian kita sekarang belajar hanya untuk gelar akademik. Sebagian kita belajar sekarang hanya untuk ijazah, untuk pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, budaya ilmu vs budaya instan. Mereka dulu benar-benar sungguh-sungguh mencari ilmu, sabar ya, melakukan perjalanan yang panjang demi mendapatkan satu hadis. Kini semua hadis ada di internet. Dan ternyata kemudahan itu melahirkan kelemahan. Catat ya. Kemudahan itu melahirkan kelemahan. Ternyata orang itu bisa membuat sebuah penemuan karena adanya tantangan. Sampai di bahasa Arab itu ada istilah al-faqru ummul ibtikar. Kefakiran itu pusatnya penemuan. Orang kalau susah, dia akan banyak menemukan hal-hal demi keluar dari kesusahannya. Dan setelah mereka membuat penemuan-penemuan itu diberikan kepada kita, kita nggak susah lagi. Maka yang terakhir buat para mahasiswa, luruskan niat. Belajar bukan hanya untuk gelar, tapi untuk ibadah dan kontribusi. Yang kedua, bangun budaya baca dan tulis. Kemarin Rektor UINSA Jember, dia menyebutkan bahwasanya ada 4 maharoh ya yang dimiliki seseorang. 4 keterampilan. Yang pertama, membaca, menulis, mendengar, dan menonton. Yang kebanyakan di Indonesia itu yang terakhir. Apa? Mendengar dan menonton. Budaya membaca dan menulis masih belum ya. Usahakan antum tiap hari punya waktu untuk membaca qiraah hurrah, bukan membaca pelajaran. Tapi antum punya waktu untuk membaca. Baca kitab-kitab yang umum. Yang ketiga, kelola waktu.
Jadikan teknologi sebagai alat produktif, bukan candu. Waktu kita sama semua. Waktu kita dengan waktu para ulama sama 24 jam. Waktu itu tidak bisa dipersempit, tidak bisa disingkat, tidak bisa diperpanjang. Tapi ternyata ada sebuah istilah, melebarkan lingkar waktu. Bagaimana di waktu 1 jam antum bisa menyelesaikan yang diselesaikan orang dalam 2 dan 3 jam. Itu namanya berkah waktu. Kemudian yang keempat, ya perlu kombinasi hard skill dan soft skill ya. Tetap mahasiswa gunakan teknologi itu untuk mengasah skill antum semuanya. Dan yang terakhir, berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang perlu antum baca, doa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ana ulangi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Siapa yang mengartikan, anak kasih hadiah sebagai penutup. Nah, oke. Kasih mic-nya. Bismillah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah bagiku ilmu. Masya Allah, barakallah fiik, jazakallah khair. Kasihkan hadiahnya. Oh, suruh milih antum semua, Pak Rektor ini. Untuk mahar Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Baik, para mahasiswa rahimakumullah, gunakan internet untuk ilmu, bukan sekedar hiburan. Gunakan media sosial untuk dakwah dan kebaikan, bukan kesia-siaan. Gunakan masa muda untuk berkarya, bukan untuk bersenang-senang. Ajma'atil uqala min kulli ummah anna an-na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara raha fatathu raha. Telah bersepakat semua orang yang berakal sehat dari bangsa apapun bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan, dan barang siapa yang mementingkan istirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.